Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5 mahasiswi Universitas Juanda Bogor dengan Prodi FE Akuntansi. Video ini kami buat yaitu untuk memenuhi tugas pemeriksaan akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Didi SE MAK. Kami mengambil materi dengan tema SA 402 yaitu pertimbangan audit terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa. Ruang lingkup SA 402 ini mengatur tentang tanggung jawab auditor pengguna untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ketika suatu entitas pengguna memanfaatkan jasa dari satu atau lebih organisasi jasa. Secara spesifik, standar ini menjelaskan tentang bagaimana auditor pengguna menerapkan SA 315 dan SA 330 dalam memperoleh pemahaman tentang entitas pengguna, termasuk pengendalian internal yang relevan dengan audit yang cukup untuk mengidentifikasi dan menilai resiko adanya kesalahan, penyajian material, dan dalam mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan sebagai respons terhadap resiko tersebut. SA ini tidak berlaku bagi jasa yang disediakan oleh institusi keuangan yang terbatas pada pemrosesan untuk rekening entitas yang terdapat di institusi keuangan, transaksi yang diotorisasi secara spesifik oleh entitas, seperti pemrosesan transaksi rekening giro oleh bank atau pemrosesan transaksi sekuritas oleh pialang. Di samping itu, SA ini tidak berlaku terhadap audit atas transaksi yang berasal dari hak kepemilikan kepentingan keuangan dalam entitas lain, seperti firma, korporasi, dan joint venture, ketika hak kepemilikan kepentingan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pemegang kepentingan. Perkenalkan, nama saya Ferarisi Anissa dengan NIM C1911025, Prodi Akuntansi. Tujuan auditor pengguna ketika entitas pengguna menggunakan jasa dari suatu organisasi jasa adalah untuk memperoleh pemahaman atas sifat dan signifikasi jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dan dampaknya terhadap pengendalian internal entitas pengguna yang relevan dengan audit yang cukup untuk mengidentifikasi dan menilai risiko, kesalahan, penyajian material, dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit sebagai respon terhadap risiko tersebut. Definisi dari SA ini memiliki makna pengendalian pelengkap entitas pengguna, pengendalian yang dianggap oleh organisasi jasa dalam mendesain jasanya, akan diimplementasikan oleh entitas pengguna dan diidentifikasi dalam penjelasan sistemnya jika diperlukan untuk mencapai tujuan dan pengendalian. Perkenalkan, nama saya Siti Utari dengan NIM C1911126. Selanjutnya, ada ketentuan pemerolehan pemahaman atas jasa yang disediakan organisasi jasa terkait pengendalian internal. Yang pertama, ketika pemerolehan pemahaman atas jasa pengguna berdasarkan SA 315, auditor pengguna harus memperoleh suatu pemahaman tentang bagaimana entitas pengguna memanfaatkan jasa organisasi jasa dalam kegiatan operasi pengguna. Kedua, ketika pemerolehan suatu pemahaman atas pengendalian internal yang relevan audit berdasarkan SA 315, auditor pengguna harus mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian yang relevan di entitas pengguna yang berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh organisasi jasa, termasuk pengendalian diterapkan terhadap transaksi yang diperoleh oleh organisasi jasa. Ketiga, auditor pengguna harus menentukan apakah suatu pemahaman yang memadai tentang sifat dan signifikasi jasa yang disediakan oleh organisasi dan dampaknya terhadap pengendalian internal entitas pengguna yang relevan dengan audit telah diperoleh untuk menyediakan suatu dasar untuk mengidentifikasi. Ketiga, ketika auditor pengguna tidak mampu memperoleh pemahaman yang cukup dari entitas pengguna, auditor pengguna harus memperoleh pemahaman dari satu atau beberapa prosedur
Yang pertama, memperoleh laporan tipe 1 dan tipe 2 jika tersedia. Kedua, menghubungi organisasi jasa melalui entitas pengguna. 3. Mengunjungi organisasi jasa dan melaksanakan prosedur yang akan menyediakan informasi yang diperoleh tentang pengendalian yang relevan pada organisasi jasa. Keempat, menggunakan auditor lain untuk melaksanakan prosedur yang akan menyediakan informasi yang diperlukan tentang pengendalian yang relevan pada organisasi jasa. Terakhir, ketika auditor pengguna merencanakan untuk menggunakan laporan tipe 1 dan 2 sebagai bukti audit untuk mendukung pemahaman auditor pengguna tentang desain dan implementasi pengendalian di organisasi jasa. Poin selanjutnya ada respon terhadap risiko yang telah dinilai atas kesalahan penyajian material. Dalam respon risiko yang telah dinilai berdasarkan SA 330 Revisi 2021, auditor pengguna harus melakukan hal-hal diantaranya seperti berikut. Yang pertama, ada menentukan apakah kecukupan dan ketepatan bukti audit tentang asersi laporan keuangan yang relevan tersedia dari catatan yang ada di tangan entitas pengguna. Dan jika tidak, maka mereka harus melakukan poin kedua, yaitu melaksanakan prosedur audit lanjutan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menggunakan auditor lain untuk melaksanakan prosedur tersebut di organisasi jasa bagi kepentingan auditor pengguna. Menguji pengendalian. Ketika penilaian resiko auditor pengguna memasukkan suatu harapan bahwa pengendalian di organisasi jasa telah beroperasi secara efektif, auditor pengguna harus memperoleh bukti audit mengenai efektivitas operasi pengendalian yang dijalankan tersebut dari satu atau beberapa prosedur berikut. A. Memperoleh laporan tipe 2 jika tersedia. B. Melaksanakan pengujian pengendalian yang tepat di organisasi jasa. C. Menggunakan auditor untuk melaksanakan pengujian pengendalian di organisasi jasa bagi kepentingan auditor pengguna. Penggunaan suatu laporan tipe 2 sebagai bukti audit bahwa pengendalian di organisasi jasa beroperasi secara efektif. Auditor pengguna merencanakan untuk menggunakan laporan tipe 2 sebagai bukti audit bahwa pengendalian di organisasi jasa beroperasi secara efektif. Auditor pengguna harus menentukan apakah laporan auditor pengguna menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas pengendalian untuk mendukung penilaian resiko auditor pengguna dengan 4 syarat. Yang pertama yaitu mengevaluasi apakah deskripsi, desain, dan efektivitas operasi pengendalian di organisasi jasa pada suatu tanggal atau suatu periode sesuai dengan tujuan auditor pengguna. Yang kedua yaitu menentukan apakah pengendalian pelengkap entitas pengguna yang diidentifikasi oleh organisasi jasa relevan dengan entitas pengguna, dan jika demikian memperoleh suatu pemahaman apakah entitas pengguna telah mendesain dan mengimplementasikan pengendalian tersebut, dan jika demikian menguji efektivitas operasi pengendalian tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi kecukupan periode waktu yang dicakup oleh pengujian, pengendalian, dan waktu yang berlalu sejak pelaksanaan pengujian pengendalian tersebut. Dan yang terakhir, poin keempat yaitu mengevaluasi apakah pengujian pengendalian dilaksanakan oleh auditor jasa dan hasilnya seperti dijelaskan dalam laporan auditor jasa, relevan dengan asersi dalam laporan keuangan entitas pengguna, dan menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung penilaian risiko auditor pengguna. Perolehan pemahaman tentang jasa yang disediakan organisasi jasa termasuk pengendalian internal. Informasi tentang sifat dan jasa-jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dapat tersedia dari berbagai macam sumber, seperti panduan pengguna, ikhtisar sistem, panduan teknis, kontrak, atau perjanjian tingkat jasa antar entitas, pengguna, dan organisasi jasa. Laporan organisasi jasa, auditor internal atau regulator yang berwenang untuk mengendalikan organisasi jasa, dan laporan auditor jasa, termasuk surat pernyataan manajemen jika tersedia. Kecurangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi berkaitan dengan aktivitas di organisasi jasa.
Berdasarkan ketentuan dalam kontrak dengan entitas pengguna, organisasi jasa mungkin diwajibkan untuk mengungkapkan kepada entitas pengguna tentang kecurangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, atau kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi yang disebabkan oleh manajemen atau karyawan organisasi jasa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 19, auditor pengguna meminta keterangan tentang manajemen entitas pengguna berkaitan dengan apakah organisasi jasa telah melaporkan hal-hal tersebut dan mengevaluasi apakah hal-hal yang dilaporkan oleh organisasi jasa mempengaruhi sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan auditor pengguna. Pelaporan oleh audit pengguna. Ketika seorang audit pengguna tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang terkait dengan jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dan bukti audit tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas pengguna, terjadilah suatu pembatasan atas ruang lingkup audit. Hal ini dapat terjadi ketika auditor pengguna tidak dapat memperoleh pemahaman memadai tentang jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dan tidak memiliki basis untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Suatu penilaian risiko yang dilakukan oleh auditor pengguna mencakup ekspektasi bahwa pengendalian di organisasi jasa beroperasi secara efektif, dan auditor pengguna tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian tersebut, atau bukti audit yang cukup dan tepat hanya tersedia dari catatan yang dipelihara oleh organisasi jasa, dan auditor pengguna tidak dapat memperoleh akses 16 langsung ke catatan tersebut. Dan sekian saja penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.